Sebagai pengantar teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, teori kritis tentu sangat penting hari ini di era digital, ya, di mana kita berlimpah informasi, banyak hoax, banyak fake news, banyak hate speech, dan kemudian kita diharapkan pada ada ChatGPT bahkan. Nah, tentu kita membutuhkan perangkat teoritis untuk memahami, menganalisis semua fenomena sosial, politik, termasuk fenomena media hari ini. Di sini bersama kita Profesor Ismail Sualman dan Bapak Dr. Desatra tentu akan memberikan banyak pandangan kepada kita, dan juga mungkin kita butuh nanti kontekstualisasi, ya, secara kontekstualisasi teori kritis ini dalam konteks Malaysia seperti apa, tradisi kritis ini digunakan dalam penelitian, karena bagian kedua dari buku ini sangat menarik, ya, sangat aplikatif untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa yang ingin membuat skripsi dengan menggunakan teori kritis. Jadi buku ini teman-teman harus beli karena sangat berguna untuk menyusun skripsi, ya. Dan kemudian juga untuk konteks Indonesia seperti apa, nanti Pak Dr. Desatra akan memberikan mungkin pandangan terkait ini. Jadi saya langsung persilakan kepada Bapak Datuk Profesor Ismail Sualman untuk memberikan pandangannya tentang buku ini, dan juga tadi ingin menceritakan kepada kita bagaimana kontekstualisasi tradisi kritis ini dalam tradisi penelitian di Malaysia. Silakan Bapak Datuk Profesor Ismail Sualman. Waktu Datuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator, kepada Bapak Andre atau Budak, kemudian rekan saya Nana Tumba, terusnya pada ibu, bapak-bapak serta para pelajar yang dieksekusi siangnya. Terus saya mengucapkan terima kasih kerana dapat berada dalam dewan ini setelah 2006, 2007, kemudian ada sekali lagi sampai 2015 saya berkunjung memberikan konferensi di sini. Okay, baiklah. Saya memahami tentang kesulitan untuk membuat buku sebab saya telah menghasilkan 15 buah buku. Ya, 10 daripadanya dalam bahasa Inggeris dan 5 dalam bahasa Melayu. Tetapi sebenarnya bila pengalaman saya bila membuat buku yang susah dalam bahasa Melayu kan. Sebab editing proses it take about 1 year kadang-kadang, ya. Ada buku election yang saya buat tu di Malaysia, saya buat 2 version, satu dalam bahasa Inggeris, satu dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Tapi yang bahasa Inggeris ni dah boleh di produce, publish within 5 months. Yang dalam bahasa Melayu ni 8 bulan. Ya. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Dr. Andre dan juga Dr. Azwar dapat menghasilkan sebuah buku yang saya rasa agak susah untuk melihat dari segi aspek teori kritis dalam studi demokrasi. Dan pengetahuan saya untuk di Malaysia kebanyakan mereka lebih melihat dari segi teori-teori biasa yang tidak melibatkan kepada persoalan lebih mendalam. Kritis bermaksud dia lebih wujud contradiction dengan teori-teori baru yang mungkin masih lagi digunakan. Tetapi kalau kita lihat dari aspek contoh apabila teori yang lama ini yang diperkenalkan banyak daripada Jerman, pun Yahudi lah, ya, yang menghasilkan Protestan dan sebagainya, maka teori ini masih lagi applicable, masih lagi sesuai, ya, untuk digunakan baik di Indonesia ataupun di Malaysia. Baiklah, kalau saya lihat dari aspek dalam buku ini, tadi telah dikatakan dia ada 2 bahagian. Satu melihat mengenai dengan sejarah, tokoh dan konsep teori kritis, manakala bahagian kedua adalah mengenai dengan aplikasi. Dan kebanyakan daripada contoh-contoh yang diberikan dalam buku ini lebih pada kajian-kajian yang melibatkan soal budaya, soal wanita, soal kritis politik dan sebagainya. Sebenarnya bidang saya lebih kepada kritis politik, jadi saya lebih ingin mengungkap persoalan ini berbanding dengan yang lain, ya. Ya, betul. Kalau dikaji dari segi teori kritis ini, kebanyakan nama-nama popular yang telah disebutkan oleh Bapak Dekan tadi
Teori ini sebenarnya lebih kepada studi berfokus kekuatan, ideologi dan dominasi yang ada dalam praktis komunikasi. Ya. Dan teori ini sebenarnya berusaha untuk memahami bagaimana komunikasi berperanan dalam mempertahankan struktur kekuasaan, ya, power, menyingkap ketidakadilan sosial, ini yang berlaku kebanyakan, serta mengeksplorasi cara-cara untuk merubah masyarakat menuju keadilan yang lebih benar atau lebih sebagai alat untuk mempertahankan status quo dan mendominasi masyarakat. Bermaksud, dalam teori yang biasa kita dengar, siapa menguasai media, dia akan menguasai segala-galanya. Understand me? Meaning that you hold the media, you have power. Nowadays, media is power. Sebabnya apabila kita berhadapan dengan soal AI, tapi kami pun tahu bagaimana untuk menghidup pelajar-pelajar apabila mereka membuat satu artikel ataupun kertas kerja yang menggunakan ini. Kita ada sistem di mana kita akan detect the sumber ataupun where you get the information. We can get everything, even though we can display how much you depending on AI. Contohnya, kalau dia lihat sampai 60%, kita akan reject dia punya thesis. Ya, itu dia punya cara untuk kita buat. Kita ada plagiarism system, right? For example, maybe you not turning me, and then also we have what's called original and so on, right? So they can detect the sumber mana kamu ambil dalam internet. In other words, jika kamu menggunakan internet, whatever you akan dapat detected, ya, akan dapat dikesan, right? Okay, baik. Jadi di dalam artikel lain, apa saja yang didapat oleh pihak pemerintah perlunya diakui oleh rakyat ataupun orang ramai ataupun masyarakat. Tetapi dalam kritis ini mereka tidak melihat itu, malah mereka mengatakan apa yang dihilangkan. Contohnya, kalau kita lihat dari segi aspek metodologi, even though jawapan yang ada pun kita yang menyediakan kepada kita punya responden. Tapi dari segi kritis, dari segi aspek metodologinya, iaitu dari segi kualitatif, dia lebih mengutamakan jawapan dari informan ataupun peserta ataupun partisipan. Dia berlawanan dengan kuantitatif punya pendekatan. Kuantitatif, ya. So sebabnya saya kalau di Malaysia, contohnya kalau kajian-kajian yang memerlukan melihat budaya sebagai contoh, saya lebih suka menggunakan metodologi kualitatif. Right? Even saya baru 2 hari lepas tadi examiner daripada pelajar di Pakistan, overseas, and then dia menyatakan tentang keberkesanan AI di Pakistan, and then juga examiner from Arab Saudi and juga from US, I from Malaysia. So then I actually bertanya, kenapa you menggunakan pendekatan kualitatif dalam kajian ini? Sedangkan you nak mendapatkan jawapan-jawapan why and how. Jadi itulah di antara contoh paradigma dalam kajian-kajian yang ada, ya. Tetapi dalam buku ini saya untuk menarik kebanyakan kepada sampel-sampel kajian di bahagian 2 lebih kepada kajian-kajian di Padang Kanada di Indonesia, lebih melihat dari segi locality. Bagaimana contohnya ada dinyatakan dalam blog di belakang ini, iaitu menyatakan bahawa politik di Malaysia dan juga di Indonesia contohnya memang semakin memburuk. Maksudnya semakin, bukan politik buruk, tetapi cara berpolitik itu semakin tidak begitu kata orang diplomasi atau tidak begitu teratur, tidak begitu santun begitu. Jadi dalam buku ini dia menyatakan tentang kritikan terhadap politik negara. Sama juga di Indonesia contoh. Sejak daripada jatuhnya Barisan Nasional since 2018 sampai sekarang, kami ada 4 Perdana Menteri tahu.
Maksudnya tidak begitu stabil. Begitu juga di Thailand. Di Thailand sekarang dah tukar berhenti. Pada masa tahun lepas, saya bertakat kerja di Bangkok, masa itu election. Jadilah Perdana Menterinya seorang wanita. Lepas itu dalam beberapa bulan dah tukar Perdana Menteri dibolehkan. Reset. Jadi dia begitu cepat prosedur itu, dan yang tukarnya pun seorang wanita. Jadi kalau buku ini diamati, saya dah baca separuh, tak sempat dah baca habis. Tapi saya dapat tembuk di sana sini, benar tak semuanya. Tetapi saya dapat rasakan buku ini boleh dilihat sebagai satu indikator baru dalam kajian-kajian, contohnya kalau anak-anak mau membuat master atau study, dia lebih kepada komprehensif, ya. Dan kajian dalam buku ini juga melihat kepada mutu qualitative studies. Metodnya lebih kepada qualitative, because cultural studies actually more to looking about how and why instead of how many and how much, right? Itu di antara perkara yang saya nampak menarik dalam buku ini. Dan juga saya bersama Pak Andre sebenarnya banyaknya bercakap kerja bulan lepas di Bali mengenai dengan AI dan keberkesannya di atas media di Malaysia dan Indonesia. Lepas ini saya akan berikan sedikit bertanya kepada kajian kami melihat bagaimana pendekatan-pendekatan digunakan dan sebagainya. Tetapi berbalik kepada persoalan buku ini, untuk mungkin yang pertama saya cakap dulu ya, saya melihat bahawa teori kritis ini dia sesuai untuk digunakan mungkin di level yang lebih tinggi, Masters and PhD. Tetapi jika lah mungkin dalam peringkat degree, jika nak gunakan beberapa teori sini, dia akan kena menyingkapi lebih banyak perkara-perkara yang bersifat dipanggil epistemologi, ontologi dan metodologi. Korpus pengajian dalam komunikasi bermula dengan epistemologinya, maknanya akar umbi teorinya apa. Kemudian baru lihat kepada teori-teori yang berikut dan juga baru dari segi metode yang dilakukan. InsyaAllah pagi saya akan terangkan beberapa metodologi dan juga teori-teori berkaitan yang ada kait-kait dengan buku ini. Terima kasih. Terima kasih dari Prof. Ismail Sualman, sangat menarik kajian beliau, dan catatan beliau yang sangat penting adalah you need to read a lot of book to understand holistically this perspective. Jadi untuk memahami teori kritis, Anda harus menjadi pembaca buku yang gila, karena memang teorinya sangat berat. Tadi makanya Pak Profesor Ismail bilang ini levelnya S2 sampai S3, tapi Anda harus membaca dari S1, ya. Karena gimana? Untuk memahami studi kritis secara holistik, Anda harus membaca Marxisme, membaca teori kritis Frankfurt School, Anda harus membaca teori cultural studies, teori ekonomi politik media, ya, dan juga yang paling penting ya tadi teori Gramscian, ya. Jadi ini memang sangat berat. Ini akan dijelaskan lebih jauh oleh Bapak Dr. Emil Chandra, salah satu dosen komunikasi yang juga gila buku dan juga memahami berbagai macam pemikiran yang tumbuh dalam dunia komunikasi. Baik, waktu dan tempo saya langsung persilakan kepada Bapak. Kesempatan pertama saya berikan kepada penulis buku untuk memberikan sedikit pandangan mengenai proses pelayanan buku ini. Silakan kepada Bapak dari Darwis. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya yang berbahagia mulia Pak Datuk Profesor Ismail Sualman, pakar komunikasi di Malaysia. Ekspertis beliau sudah teruji begitu banyak karya-karya beliau yang mungkin sudah dinikmati oleh semua insan komunikasi di Malaysia, dan kebetulan beliau juga adalah tokoh, bahkan menjadi advisor juga di Perdana Menteri Malaysia beberapa lalu, dan sekarang juga masih aktif sebagai pengamat dalam sebuah literatur komunikasi di Malaysia. Kebetulan saya diapresiasi juga dengan beliau. Kebetulan setelah ini kami akan ada launch buku juga berdua, ya Prof, ya Datuk, yaitu buku tentang jurnalisme untuk literatur Pak Rinaldi dan teman-teman juga ini. Dan kami kebetulan Pak Prof, Pak teman-teman jurnalisme banyak di sini, salah satu yang juga merasakan ilmunya, juga banyak dosen-dosen di sini. Dan tentunya kita apresiasi dua tokoh ini hadir. Satu lagi adalah Pak Dr. Emil Chandra.
Pak M yang kita kenal adalah orang yang paham sekali bagaimana, karena saya menyebut beliau adalah salah satu yang foundernya jurusan komunikasi adalah Pak Dr. Emerdi Cakra. Jadi komunikasi ini hadir karena Pak Emerdi Cakra. Jadi salah satu yang menjadi pentolan, dan saya adalah rekrutmen pertama dari beliau menjadi dosen di Unit Komunikasi Putra Dallas. Tentu banyak harapan, dan harapan itu tentu tidak bisa diwujudkan kalau tidak ada yang kebersamaan. Ya, mudah-mudahan Pak juga bisa cerita nantinya ke depan, karena banyak juga literatur beliau sebagai orang yang paham dengan lika-liku dalam dunia komunikasi secara konsepsi maupun praktisi. Pak Taufan tentunya moderator yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya banggakan. Izinkan saya untuk mewakili dari substansi kurang lebih tadi sebentar sama Pak Taufan 1 menit saja. Tentang buku ini. Buku ini memang prosesnya agak cepat karena kurang lebih 3 bulan kita publish, dan yang menerimanya adalah salah satu adalah Kencana publisher ya. Jadi dalam buku di Indonesia ini Prof memang tidak gampang. Pak Ayub juga tahu, Pak Taufan juga tahu, Bu Sarmiati dan teman-teman dosen Anda maupun pada pemerintah pasti tahu bahwa tidak semua publisher bisa menerima buku kita. Itu penting. Jadi semua itu ada akurasinya. Jadi diukur apakah bagus, kecuali kita cetak sendiri. Nah, itu beda. Nah, seperti yang kita punya, Andalas juga mempunyai Udan Press. Udan Press juga, makanya salah satu buku saya lagi tentang jurnalistik cara menulis yang komprehensif sama Prof. Ismail Suarman. Salah satunya adalah Udan Press yang kita ambil untuk jadi publisher. Harapannya sederhana, bagaimana teman-teman khususnya mahasiswa untuk mendapatkan literatur yang selama ini kiblatnya adalah di Jawa atau bahkan di Eropa, ya. Tidak ada lagi cerita-cerita tentang begitu banyak orang-orang dosen yang bisa menciptakan buku-buku ya untuk bisa jadi rujukan, benar ya? Pertama saya ucapkan salam pada undangan di legendaris, kemudian Datuk Profesor Ismail. Mudah-mudahan semua pada undangan ini sehat walafiat. Amin. Yang pertama kali yang harus saya ucapkan adalah saya sangat gembira dan sangat mengapresiasi terbitnya buku teori kritis yang ditulis oleh William Harris dan Pak Aswar. Ya, tadinya saya kira itu dekan fisik yang lama, tapi ternyata bukan. Kaget juga saya orang sosiologi bikin buku, ternyata bukan. Jadi saudara sekalian, kenapa saya suka? Karena yang mampu bicara tentang teori kritis ini hanya orang minoritas, orang pilihan saja. Tidak banyak orang mampu bicara tentang ini karena seperti yang dikatakan oleh Pak Taufan tadi, kalau tidak mengerti Marxisme, nggak pernah baca buku Marx, tidak bersentuhan dengan kajian-kajian komunisme, itu susah memahami teori kritis. Karena cara berpikirnya berbeda dengan cara berpikir yang sekarang diajarkan di perguruan tinggi. Yang dikritik oleh orang-orang yang kritis sebagai pikiran-pikiran kapitalis, pikiran-pikiran yang mengeksploitasi manusia, yang menindas. Kan bukti kan sekarang kalian ditindas oleh kapitalis itu, ya kan? UKT-nya dinaik-naikkan, nanti jadi kerja susah, ya kan? Itu karena kapitalisme sudah merajalela di mana. Dan satu-satunya paradigma ilmu pengetahuan yang mengungkap keburukan kapitalis secara gamblang itu adalah teori kritis. Jadi kalau kita ingin tahu sebetulnya ada apa dengan diri kita, ya belajarlah teori kritis. Saya pertama kali berkenalan dengan tokoh aliran kritis ini namanya Max Horkheimer sekitar tahun 83 ketika saya masih semester 2
di jurusan jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Jadi masih semester 2 saya sudah baca buku Horkheimer yang waktu itu ditulis oleh Sindunata. Judul bukunya Usaha Manusia Rasional. Dan tidak hanya saya yang membaca, tapi kelompok saya pada waktu itu membaca. Sejak itu kami mulai tertarik untuk belajar Marxisme. Ada apa ini Marxisme ini? Nah, dari situ kita tidak hanya menjadi peneliti, bahkan mungkin kalau waktu itu kita juga tidak tahu bagaimana mengenai peneliti sebetulnya. Tapi kita tahu bahwa melalui teori kritis kita harus juga berpikir tentang aplikasi dari teori itu. Jadi tidak cukup hanya sampai kepada memahami fenomena, tidak cukup hanya itu. Kita sudah tahu tidak bisa. Dalam teori kritis kita harus masuk ke tahap kedua yang namanya praksis. Apa itu praksis? Praksis adalah upaya menggunakan teori untuk merubah keadaan. Jadi seorang yang belajar teori kritis, dia juga harus belajar bagaimana mengaplikasikan teori itu di dalam kehidupan. Apa tujuan aplikasi itu? Mengubah kehidupan. Nah, inilah yang disebut pendekatan emansipatoris. Emansipatoris itu artinya membebaskan manusia dari penindasan. Waktu saya mahasiswa S1, saya sudah bergabung, sudah punya kelompok 17 orang ya, yang mencoba mengaplikasikan teori ya, kritis ini di dalam bentuk gerakan. Kita harus berubah. Kita tidak mungkin begini-begini terus, karena waktu itu kita menganggap bahwa pemerintah itu menindas. Waktu itu pemerintah ini tidak memberikan ruang kebebasan kepada mahasiswa. Jadi kita harus bergerak. Kita harus membuat sebuah gerakan bagaimana mahasiswa itu bebas dan masyarakat keluar dari ketertindasan. Lalu kami melakukan kegiatan-kegiatan berupa membuat training, tapi sebenarnya trainingnya kamuflase saja. Namanya AMT, Achievement Motivation Training. Kita pergi ke universitas-universitas, ajak mahasiswa pelatihan AMT, tapi sebenarnya itu hanya kamuflase. Kenapa? Karena isi sebenarnya di training itu adalah memprovokasi mahasiswa supaya melawan Soeharto. Kita menjelaskan kenapa kita harus lawan Soeharto. Itu tahun 82. Dan alhamdulillah kemudian bergulir terus tahun 98 gerakan itu membesar dan kemudian bisa menentukan Soeharto. Jadi saudara, sampai sekarang saya tetap mengikuti perkembangan teori kritis ini, karena saya merasa bahwa melempemnya sekarang mahasiswa ya, tidak begitu kuatnya keinginan mahasiswa untuk melakukan perubahan sekarang itu adalah karena mereka tidak pernah belajar teori kritis. Mereka diasingkan dari teori ini. Di Kompun 4 yang begitu terkenal di Indonesia, teori ahli kritisnya itu hanya satu orang profesor. Jadi kalau kita sudah bicara tentang teori kritis, mau nggak mau dia bimbing. Yang lain-lain masuk ke dalam kawasan positivistik atau konstruktivisme. Yang kedua-duanya adalah pendukung kapitalis. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saking berminatnya saya juga pernah mendirikan satu aliran mazhab ilmu komunikasi, sekolah komunikasi humanis namanya. Dan alhamdulillah sekarang itu ada anggotanya 1 orang, ketuanya 1 orang, itu saya. Saking ada berminatnya dengan kajian ini. Ya mungkin mereka
punya stigma teori kritis ini bukan Marxis dasarnya. Nanti kita diseret-seret pada gerakan anti Tuhan. Kita nanti tidak suka dengan agama. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih beragama. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bertuhan. Ya, karena sebetulnya itu penyesatan. Sebenarnya penyesatan. Kalau tidak belajar Marxisme tidak harus meninggalkan agama, tidak harus anti Tuhan. Tapi ini adalah satu cara berpikir bagaimana kita bisa keluar dari persoalan yang menindas, yang mengurangi kebebasan kita, dan itulah yang disebut pendekatan yang masih terus. Saudara sekalian, buku ini perlu kalian baca, perlu tidak hanya baca, perlu kalian beli koleksi, ya koleksi, karena ini buku yang bagus sekali ya menurut saya, karena bisa menjelaskan dengan dengan perspektif yang luas dan tidak terlalu jelimet. Kalau aslinya sebenarnya buku teori kritis itu jelimet ya, tapi ini cukup untuk mahasiswa S1 untuk bisa memetakan bagaimana cara berpikir di dalam teori kritis. Ya, walaupun demikian sebagai timbangan tentu saya melihat juga ada keunggulan dan ada kelemahannya. Dari keunggulannya ini jelas dia bisa memetakan bagaimana pandangan teori kritis terhadap fenomena sosial. Kritik saya kurang banyak bicara tentang dualisme pikiran Marxis. Marxisme itu dia berpikir bahwa dunia ini adalah kontestasi antara dua kekuatan. Ya, kontestasi dua kekuatan yaitu kekuatan dominan dan kekuatan subordinan. Jadi ada kelompok dominan di dunia ini yang mengatur dunia, kemudian ada kelompok subordinan yang diatur-atur, yang ditindas-tindas. Nah itu ya. Jadi kalau kita berpikir dengan teori kritis, kita harus berpikir seperti itu terus. Wah ini dominan, ini subordinan, ini dominan, ini subordinan. Soalnya begitu. Jadi ada yang namanya power relations di antara dua kelompok. Tapi kalau kita bicara dalam paradigma konstruktivisme maupun positivisme, nggak ada itu dualisme itu. Jadi kontradiksi itu tidak diperhatikan. Tapi di dalam aliran kritis itu diperhatikan. Nah itu yang saya lihat kurang dibicarakan di sini, sehingga nanti akan mempengaruhi bagaimana kita menganalisis fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, oke. Kemudian juga buku ini menceritakan tokoh-tokoh utama di dalam teori kritis. Ya. Tapi sebenarnya kalian mesti paham bahwa tokoh-tokoh utama di dalam aliran kritis itu bukan orang-orang komunikasi. Orang-orang dari sekolah Frankfurt yang muncul tahun 23, nah gerakan ini mulai tahun 23 di Jerman, sekolah Frankfurt. Semuanya itu adalah sosiolog dan filsuf. Jadi waktu itu ilmu komunikasi belum ada. Ya, waktu itu ilmu komunikasi belum ada, atau setidak-tidaknya belum lagi diakui sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, tokoh-tokoh seperti Herbert Marcuse, Theodor Adorno, itu orang-orang yang terkenal ya di dalam percaturan ilmiah. Kemudian juga sudah saya sebut tadi Max Horkheimer. Kemudian yang terakhir yang paling banyak juga dibicarakan di dunia itu adalah Jürgen Habermas. Jürgen Habermas ini yang jelas-jelas sekali menawarkan konsep komunikasi di dalam PDM. Karena Habermas mengatakan dia mengkritik Marx. Dia mengatakan Marx mereduksi manusia menjadi kerja. Tapi dia katakan saya kritik itu. Karena manusia juga direduksi ke dalam komunikasi. Jadi kalau mau baca buku Habermas, ada itu bukunya tentang communicative action, ya, kalian harus tahu. Nah, buku ini menceritakan tokoh-tokoh aliran kritis
di sekolah perang dulu, tapi agak lalai di dalam menceritakan tokoh-tokoh yang muncul sekarang. Ya, kan sekarang sudah ada generasi baru sudah bermas, itu ada tokoh-tokoh kritis, ya, pengguna aliran kritis, tapi juga bisa dianggap sebagai ahli komunikasi seperti ini. Ya, itu banyak, cukup banyak. Dan itu mestinya itu sudah tapi mungkin ya bisa saja ini edisi keduanya nanti. Ini kan baru edisi pertamanya, ya, mungkin edisi keduanya mungkin akan dimasukkan. Kemudian yang ketiga, dia memberikan contoh-contoh aplikasi, bagaimana aplikasi dari teori kritis ini. Nah, saya juga mengkritik lagi, ya, mestinya aplikasi teori kritis itu tidak hanya dilihat dalam penelitian, tapi juga dalam gerakan sosial. Ya, gerakan sosial mana sekarang yang menggunakan teori kritis sebagai platform berpikir? Bagaimana mereka menggunakan teori kritis untuk mengubah dunia? Yang kemarin dibubarkan para preman-preman di Jakarta itu, apakah mereka menggunakan teori kritis sebagai landasan pergerakan mereka? Nah, itu kan kita perlu bertanya itu, ya. Kalau tidak, ini ada bahayanya, ya. Kalau tidak gerakan-gerakan itu, dia tidak akan melakukan perubahan emansipatoris. Tidak, dia tidak akan membebaskan manusia, walaupun dia gerakan juga, tapi dia tidak akan melakukan pembebasan, tidak akan mengeluarkan kita dari ketertindasan, tapi mereka mengejar kekuasaan. Mereka mengejar kekuasaan, jadi nanti mereka sesudah kekuasaan dapat diperoleh, mereka akan mengulangi kembali perangai-perangai penguasa seperti sekarang, menindas lagi mereka. Jadi kontestasi yang mereka alami sekarang ini adalah kontestasi untuk merebut kekuasaan yang menindas. Tapi kalau dia menggunakan pendekatan kritis, maka kontestasi yang mereka alami sekarang ini tujuannya adalah untuk mengubah, bukan untuk menindas. Itu persoalan yang harus dikupas, ya. Jadi banyak lagi sebenarnya yang bisa kita diskusikan dengan apa namanya teori kritis ini. Jadi kalau saya terlalu panjang-panjang nanti tentu moderator akan marah kepada saya. Saya nanti dibilang memakan waktu terlalu banyak. Saya cukupkan sampai sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Moderator. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.